Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stephen Albert Emery dan teman saya Siren Febrianti. Kami berdua akan membuat video tentang cara routing pada routers mikrotik. Oke, kami akan menggunakan dua router dan melakukan konfigurasi agar keduanya saling terhubung dengan internet dan bisa saling ngeping ya. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke bagian aplikasi mikrotik, lalu klik IP tersebut, klik interface tersebut, lalu klik connect. Oke, seperti inilah tampilan dalam Mi routers mikrotik. Ini bagian sub menu ya. Oke, yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah membuat identitas dari router mikrotik ini. Agar apa? Ya, agar kita tidak tertukar dengan router milik orang lain ya tentunya. Oke, untuk membuatnya, pertama kita masuk, klik cari yang namanya sistem. Oke, sistem, klik, lalu cari yang namanya identity untuk membuat identitas mikrotiknya. Oke, lalu di sini saya akan memasukkan nama kelompok saya. Jika sudah, klik apply dan oke. Nah, kita lihat pada bagian atas itu sudah berubah ya. Klik IP DHCP client. Nah, kita klik plus, pilih bagian interface-nya ke Ether 1 untuk internetnya, lalu apply dan oke. Nah, jika bound berarti itu berhasil ya. Lalu kita klik IP lagi, masuk ke bagian addresses. Oke, kita klik tambah. Nah, untuk ini addressnya kita harus masukkan sesuai dengan topologi yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya. Sebentar. Oke, ini topologi untuk router mikrotik kami. Masukkan sesuai IP-nya sesuai dengan topologi yang telah kita buat. Di sini saya masukkan 200 125 2.1/29. Lalu kita pilih port yang kita mau. Di sini saya akan memilih Ether 2, lalu kita klik apply dan oke. Lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, sesuai topologi yang telah kita buat. Oke, di sini saya klik masukkan. Kita harus menyesuaikan dengan, ingat, kita harus menyesuaikannya dengan topologi yang kita buat sebelumnya ya. Oke, saya masukkan dulu. Saya pilih Ether 3, apply dan oke. Jika sudah, oke, lalu ke bagian Ether 4 lagi. Oke, buat sesuai dengan nomor lagi. Aha, 2.1/2. Di sini saya menggunakan /27. Kita klik Ether 4, apply dan oke. Nah, jika sudah, kita ke IP lagi, lalu kita ke DHCP server untuk search, klik DHCP setup, lalu pilih Ether 2. Kita klik next terus. Lalu lakukan yang hal sama dengan pada port yang telah ditentukan. Oke, kita klik next, klik next terus hingga selesai. Jika sudah, kita ke bagian DNS. Nah, masukkan IP DNS Google 8.8.8.8.8, lalu klik allow remote request. Setelah itu apply dan oke. Lalu kita ke IP lagi, ke file, buka firewall, klik NAT plus tambahkan pada bagian general, kita pilih bagian snarks.
Untuk out interface-nya kita klik bagian Ether pertama. Lalu kita ke actionnya ubah ke MySQL. Setelah itu kita apply dan oke. Kemudian kita ke new terminal untuk mengecek apakah internet kita sudah masuk apa belum. Di sini kita ping 8.8.8.8. Oke, jika status tersebut sudah menyala, berarti itu tandanya berhasil ya. Oke, kita klik network and setting adapters untuk mengecek apakah IP-nya sudah berubah apa belum. Oke, di sini kita pakai CMD saja. Oke, sabar, kita cari dulu. Maaf, ini karena saya pakai Windows 11 jadi sulit untuk melihatnya. Oke, di sini saya akan klik control panel. Kita ke network and internet. Klik ke view network and sharing center. Lalu kita pilih change adapter settings. Nah, sini saya akan melakukan disable dan enable agar internetnya langsung terhubung ya. Nah, oke, sudah terhubung. Kemudian kita buka CMD. Kita klik IP config untuk melihat apakah IP sudah berubah apa belum. Nah, di sini IP kita sudah sama dengan IP yang telah kita buat sebelumnya di router. Oke, sudah berubah. Jika sudah, mari selanjutnya kita lanjut ke router yang kedua. Masuk ke aplikasi Winbox, klik address, lalu di connect. Nah, beginilah teman-teman tampilan yang ada di MikroTik. Kita cari bagian sistem, cari identity untuk mengisi identitas. Nah, teman-teman, di sini saya mengisi nickname nama kelompok saya. Lalu kita apply, kemudian pencet OK. Klik IP, kemudian DHCP client, tambahkan. Di sini kita menggunakan Ether 1. Lalu kita apply, OK. Nah, jika bond berarti itu sudah berhasil ya. Kita ke address, kemudian tambahkan. Kita isi IP yang sudah kita bikin di topologi. Nah, di sini kita menggunakan IP root yang B. Nah, di sini kita menggunakan IP 200.125.4.1/27. Maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Di sini kita menggunakan /29. Kita menggunakan Ether 2, apply, kemudian OK. Kita tambahkan lagi 212.5.1/. Nah, agar kita nggak kesalahan teknis, jadi kita lihat topologi menggunakan /29. Di sini kita menggunakan Ether 3, apply, OK. Setelah itu kita ke DNS. Masukkan IP DNS Google 8.8.8. Jangan lupa klik tombol allow remote request, lalu apply, OK. Nah, kita lanjut ke bagian lalu kita klik bagian NAT, tambahkan. Nah, di sini kita menggunakan general. Lalu di out interface kita menggunakan Ether 1. Di action kita menggunakan MySQL, apply, OK. Lanjut kita ke bagian DHCP server, DHCP setup,
Di sini kita menggunakan Ether 2. Next. Oke. Tambahkan lagi di DHCP setup. Di sini kita menggunakan Ether 3. Next. Oke. Kenapa no? Karena kabel internetnya belum tersambung ke router. Kita cek IP di CMD, IP config. Nah, ternyata di sini IP-nya belum berubah. Lanjut kita ke bagian network and internet. Lalu kita ke bagian change adapter. Kita disable enable. Lalu kita ke CMD, IP config. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Lalu kita ke routers plus, kemudian isi IP yang ada di router kedua 200.125.4.6. Gateway-nya menggunakan address dari PC router 2 200.125.1.1. Lalu kita apply, oke. Kemudian kita pingkan IP dari router 2. Nah, di sini udah berhasil, teman-teman. Lanjut kita ke bagian hotspot setup menggunakan WLAN 1. Next. Admin, lalu isi password, kemudian next. Oke. Nah, setelah itu kita cek wifi di handphone, lalu kita login dengan password yang sudah kita bikin, dan ternyata sudah bisa memasuki hotspot tersebut.